Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap kiblat syarat untuk salat. Dan sesudah menghadap kiblat tidak ada ucapan apapun. Dalam hadis ini katakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Umar, karena bapaknya disebut maka anhuma, keduanya yakni Ibnu Umar, yakni Abdullah maksudnya. Di anaknya Umar itu banyak, tapi perawi hadis ranking 2 itu Abdullah, 2360 hadis sekian dihafal, itu Abdullah ibn Umar ya. Dan orang yang paling serupa dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah dan akidah. Anna Rasulullah sallallahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zakhri rahilatihi haitsu kana wajhu. Kata Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi bahwa Nabi SAW itu yusabbihu ala zakhri, bertasbih maksudnya solat di atas zakhri rahilati, itu solat di atas punggung unta, punggung kendaraannya. Jadi Nabi itu solat di atas kendaraan, yakni zakhri, di atas punggungnya kendaraannya. Dimaksud di sini unta dan keledai. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalau unta saja bisa, berarti yang sejenisnya ini itu boleh. Salat di sini pakai kata yakni kata yusabbih, bertasbih. Kenapa disebut salat itu tasbih? Karena sebagian ucapan-ucapan Nabi ini dalam salat adalah kata tasbih. Seperti ruku', subhanallah, subhanakallahumma bihamdik. Begitu juga sujud, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun kudusun, dan kalimat-kalimat lainnya banyak menyebut bertasbih kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan satu di antara nama salat itu bertasbih. Bertasbih kadang mungkin disebut bertakbir, karena setiap salat kita dibuka dengan takbir. Kadang salat itu disebut dengan al-iman. Kenapa disebut al-iman? Karena dia bukti keimanan. Kadang disebut dengan ar-ruku', karena salat intinya ruku'. Kadang salat itu disebut sujud, karena gerakan paling terbaik dalam salat itu sujud. Jadi nama banyak salat itu yang sekalian tidak kurang dari 25 nama dari salat itu sendiri. Di sini sebut yusabbihu ala zakhri rahilah haitsu kana wajhu, dia salat di atas kendaraannya dimanapun kendaraan itu menghadap. Jadi kalau ontanya menghadap ke timur, menghadap ke timur. Kalau ontanya menghadap ke utara, ke utara. Kalau dia menghadap ke barat, ke barat. Ya, disebutkan haitsu kana wajhu, di mana saja wajah. Ya. Kalau salat ini cuma disebutkan di sini adalah wa kana Ibnu Umar yaf'alu, wa fi riwayat kana yu'tiru ala bighairi wa li Muslim ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktuba. Cuma kalau tambahan riwayat Imam Muslim
Nabi tidak lakukan itu kalau untuk salat wajib. Kalau salat wajib itu Imam Al-Bukhari membuat satu bab. Babnya adalah beliau summa anzala ilal ard summa yusalli. Dia turun dari untanya baru salat. Kalau salat wajib tidak ada riwayat menurut Imam Al-Bukhari salat di atas unta. Karena untuk salat wajib dan salat sunnah ada sebagian perbedaan khusus dalam penekanan menghadap ke kiblat. Kalau untuk salat 5 waktu ditekankan untuk salat 5 waktu tidak dilakukan di atas kendaraan yang bernama unta. Kecuali itu adalah Allah takhaf. Gharik itu ketika takut dalam tenggelam. Jadi ketika kita naik perahu, naik kapal, itu kan disamakan dia dengan rahilah, sama dengan kendaraan. Mungkin sama ini dengan mobil. Tapi mobil dengan pesawat itu sudah sedikit lebih maju karena sudah lebih nyaman, lebih luas, lebih aman dibanding dengan sekedar unta. Unta ini ada dua, apakah di atas punggungnya? Kalau ini ala zakhri berarti langsung. Unta juga ada tempatnya. Apa istilahnya itu, Pak? Kalau kita bikin barang kiri kanan ini, istilah dulu orang di kampung pateke ya. Masih ingat Pak begini? Ada kiri kanan ini di tengah orangnya, kemudian kiri kanan apa namanya yang begini? Apa namanya itu? Kiri kanan, tempat orang di situ kan? Itu bisa sholat di situ dan insyaallah tidak ada perbedaan, cuma bagusnya pas pertama kalinya kita usahakan menghadap kiblat. Tapi kalau jalan agak senang apa kira? Dia agak baka-baka di, iya baka-baka nah. Oh dulu di kampung teke-teke, iya itu mi, itu ini. Iya. Jadi kalau dulu Nabi itu bawa istrinya Pak, itu kalau dia naik unta dia bikin begini. Aisyah disimpang di sebelah tempat dulu ini, tempat VIP-nya itu unta. Ada tempat sampingnya itu. Aisyah itu di situ naik, bukan di atasnya Nabi, tapi disimpangkan rumah-rumah sampingnya, di atas teke-teke nah, bakak-bakak nah. Ini kalau sholat sunnah tidak, di atasnya memang unta itu. Jadi bisa dibayangkan Pak, sholat sambil bawa kendaraan. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, tidak ada riwayat menurut Imam Al-Bukhari begitu. Usahakan turun. Karena kenapa? Ini darat ji, darat. Kalau laut tidak. Kalau pesawat tidak. Karena memang tidak ada darat di atas. Kalau laut tidak ada daratnya, maksudnya nanti berhenti. Kalau memang khawatir, kalau dia sholatnya itu bisa nanti sampai di darat baru sholat, itu lebih utama. Tapi kalau dia khawatir, seperti sholat asar khawatir tertinggal waktunya, maka sholat di atas kendaraan apapun, meskipun sholat 5 waktu. Ya. Nah, di sini intinya sholat sunnah itu Pak, biar tidak menghadap ke kiblat kalau ada alasan tertentu. Karena itu sholat sunnah dengan wajib ada berapa perbedaan. Sholat sunnah boleh duduk Pak. Ya, sholat wajib aslinya berdiri. Kalaupun tidak bisa lama berdiri, takbir saja dengan berdiri kemudian duduk. Seperti di pesawat, kan ada tempat duduk. Tapi jangan langsung duduk, berdiri dulu kemudian duduk. Bapak yang pakai kursi, angkat kursinya dari luar, jangan langsung duduk. Kan
diangkat kursinya dari luar, berarti otomatis kuat berdiri. Cuma mungkin tidak bisa lama. Maka posisi begini, sholat dulu berdiri, minimal takbir. Karena sholat itu aslinya berdiri. Semua ayat-ayat dan hadis semua dimulai iza kumta, artinya kalian berdiri. Apabila kalian berdiri, berarti berdiri aslinya. Meskipun berdirinya itu Pak tidak bisa lama. Meskipun sekedar takbir, kalau bisa satu rakaat, kalau tidak bisa cuma sekedar Al-Fatihah, penting berdiri. Nah, ini kaitannya dalam hadis ini. Kalau pakai onta susah berdiri. Nah, itu misalnya sholat malam, boleh langsung duduk. Tapi kan sholat 5 waktu tidak boleh. Usahakan berdiri dulu. Nah, demikian juga salat tarawih 1 juz. Boleh langsung duduk dari awal. Tapi untuk salat 5 waktu enggak, usahakan berdiri. Kecuali kalau fa illam tastati, kalau tidak sanggup berdiri, baru waqu'udan, baru duduk. Kalau tidak sanggup duduk, ya baru ala dzambi, baru berbaring. Insyaallah. Imam Al-Bukhari sini, walil Bukhari illa al-faraid. Qaulil Muslim la yusalli 'ala al-maktubah. Sedikit redaksinya beda. Muslim tidak salat seperti itu Nabi kalau wajib. Kalau Bukhari mengatakan Nabi lakukan di ontanya itu dalam keadaan duduk, illa al-faraid, kecuali yang wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa sholat di atas kendaraan secara umum dan diusahakan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka usahakan kita mencari tempat yang bisa memungkinkan.